rezeki banyak tuh. Nah, aku pengen belum banyak. pengen tahu itu gimana gimana cara Mbak Desi menyiasati antara situasi pandemi dengan ya proyeknya lumayan gitu kan, agak sibuk gitu kan. Sebenarnya udah tidak terlalu gagap lagi karena kan ini udah 7 bulannya kita pandemi ya. Nah di awal-awal memang sempet mau ngapain ya, bingung gitu, mati gaya kan, kerjaan semuanya di cancel, show juga diundur dalam waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Ngapain ya, ada semua bidang pekerjaan, nggak hanya kita sebagai pelaku di industri musik Indonesia atau di dunia hiburan, tapi juga di semua lini pekerjaan, ya kan, semuanya wah bagus, tiba-tiba harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah gitu kan. Di bulan-bulan pertama kan semuanya adjustment dulu kan, orang tua jadi guru di rumah, orang tua menyadari bahwa ternyata jadi guru itu nggak gampang. Mereka lebih appreciate sekarang bahkan kepada guru, ya kan, karena wah ternyata emang susah ya ngajarin anak-anak ya gitu. Anak-anak merasa guru yang di sekolah lebih baik daripada guru yang di rumah galak banget gitu kan. Banyak juga. Nah di industri musik Indonesia juga gitu, pasti terkena imbasnya, termasuk saya sebagai penyanyi ya kan. Tapi terus di bulan kedua, ketiga kita mulai wah ini mesti ngapain ya, kita jangan sampai menyerah gitu ya kan, jangan sampai putus harapan gitu, tetap harus kreatif ya kan. Nah ternyata justru di era pandemik ini banyak hal-hal baru atau cara-cara baru yang ditemukan oleh kita sebagai musisi ya kan. Dan saya yakin juga di semua bidang pekerjaan lain pun punya hal-hal baru yang ditemukan gitu. Salah satunya adalah yuk kita sekarang ini live streaming ya. Jadi ada beberapa brand atau klien yang mengadakan acara lewat streaming atau lewat Zoom atau lewat ya pokoknya lewat online lah semuanya kan ya. Terus sempat juga bikin proyek bareng-bareng sama musisi lain. Andi Rianto bikin lagu yang dinyanyikan oleh 18 menit. Terus ada Govinda 36, terus ada beberapa yang saya juga ikut ini. Nah terus lama-lama terus saya tiba-tiba tersadar bahwa sebelum pandemik ini saya sempat punya rencana untuk bikin sebuah semacam entertainment company gitu, perusahaan di bidang entertainment gitu bersama 6 teman saya gitu, termasuk manajer saya. Terus saya ingat, oh iya ya, waktu itu sempat terhenti karena pandemi kan, jadi kita ngapain, berhenti dulu deh kita, soalnya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Setelah semuanya adjustment, setelah semuanya akhirnya mulai bisa catch up lagi dengan irama hidup yang berubah. Akhirnya kita terusin lagi yuk gitu. Nah, terus akhirnya kita resmikan lah Sang Dewi Enterprise. Nah proyek pertama kita adalah live dari rumah, dimana saya bikin streaming show gitu live dari rumah, tapi waktu itu memang untuk kalangan terbatas saja, untuk para fans gitu, para fans yang tetap setia menunggu karya saya, yang tetap setia support gitu kan. Jadi akhirnya saya dedikasikan live dari rumah itu untuk para fans saya yang waktu itu dibikinnya di Zoom. Lalu bikin lagi proyek selanjutnya Sang Dewi Enterprise. Proyek keduanya adalah 2 Gemini streaming show, waktu itu sama Reza. Karena kan Reza juga Gemini kan. Reza saya tanggal 27 Mei, Reza tanggal 29 Mei. Lalu kita bikin streaming show-nya tanggal 28 Mei. Jadi di tengah-tengah antara ulang tahun kita berdua, makanya dinamakan 2 Gemini streaming show. Nah, setelah itu saya sempat rekaman untuk single baru, single solo ya, judulnya Show Off Your Colors, dimana saya juga kolaborasi dengan penyanyi muda dan musisi muda, Sarah Fajira dan Eka Gustiwana. Sarah dan Eka ini adalah 2 orang yang terkenal dengan latinya. Stres nggak sih
sebenarnya sempat ngalamin, aduh ini kok kondisinya jadi kayak gini kan kita semua juga baru ngalamin. Iya, di awal-awal iya pastilah stres gitu, stres karena nggak ada kerjaan, terus ya berpengaruh kepada income, ya kan. Tapi terus ya saya juga nggak mau berlarut-larut terpuruk dalam kesedihan atau depresi atau jadi stres gitu, enggak, karena saya yakin di luar sana ada yang lebih lagi impactnya daripada apa yang saya alamin gitu. Jadi saya ya harus bersyukur aja sih, maksudnya masih bisa tetap survive gitu ya. Stresnya tuh lebih, selain income juga lebih kepada aduh gimana supaya jangan sampai tertular gitu ya kan. Karena usia saya kan juga udah nggak muda lagi, karena kalau yang saya baca-baca dari info kan justru usianya yang di atas 45 gitu itu rentan. Terus saya kan udah 53 ya. Jadi harus hati-hati, makanya saya agak-agak parno kalau ketemu. Jadi saya nggak pernah gitu, jarang banget keluar bergaul gitu, nggak lagi gitu. Nah saya parno kalau ketemu orang, dan kalau ketemu orang udah dia udah alah gitu. Pokoknya gitulah, pokoknya semua segala macam protokol kesehatan diperketat gitu, termasuk anak-anak saya. Untungnya anak-anak saya juga pun begitu. Terus beberapa acara juga yang misalnya kalau saya terlibat, pasti mereka saya minta mereka mengadakan rapid test atau swab. Beruntung beberapa event juga menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Kayak kemarin ada sebuah ajang pencarian bakat juga, nari dan nyanyi namanya Biar, malah mereka minta di swab, malah udah kedua kalinya kita swab ya gitu. Jadi ya jangan dibawa stres lah ya kan. Tapi kalau soal yang tadi ngajarin anak school from home, nah itu gimana? Untungnya kan anak-anak saya udah gede-gede, ya kan udah nggak sekolah lagi, udah bekerja malah. Makanya, nah saya pun terinspirasi bikin lagu Tara Ding Ding Dong itu karena membaca dari berita-berita dan dari pengalaman teman-teman saya yang masih muda, yang anak yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, mereka pusing jadi guru gitu. Nah jadi itu saya bikinnya juga inspirasinya dari situ. Kebetulan yang bikin liriknya juga Jenny, jadi juga untuk bikin. Oke, kembali ke Sunday Enterprise, itu juga impian Mbak Desi untuk bikin sebuah usaha yang di dunia liburan. Iya, karena sepertinya skill saya di situ. Saya nggak punya bisnis lain selain menyanyi gitu. Jadi memang ada beberapa yang ingin saya udah ingin saya wujudkan gitu, mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang hiburan, khususnya musik ya gitu, khususnya musik gitu. Ada satu lagi sih, pengen punya semacam sekolah, bukan musik tapi sekolah vokal atau kursus vokal, tapi itu belum terbukti. Mudah-mudahan ada yang mau diajak bekerja sama untuk bikin kursus vokal. Tapi untuk saat ini saya udah seneng banget gitu akhirnya bisa mewujudkan ini. Ini adalah impian saya dan manajer saya juga sih sebenarnya. Ya ini adalah impian saya bersama manajer saya kebetulan juga, terus ketemu teman-teman yang mempunyai satu visi, satu misi, yang juga senang sama musik, senang sama hal-hal yang berhubungan dengan industri musik lah. Jadi ya, syukur banget. Memang karena Mbak Desi bisa melihat peluang itu gitu ya. Ya kebetulan juga ada peluang di situ, jadi ya udah dijalanin aja lah, walaupun banyak kendala di pandemik ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Jangan sampai kita terus nggak ngapa-ngapain. Justru lebih kreatif kok semua sekarang. Soal bisnis tadi ya, itu kan Sunday Enterprise. Selain itu Mbak Desi nggak ada bisnis lain, nggak salah? Cuman itu saat ini pernah punya wig, pernah punya produk wig, karena emang saya suka banget pakai wig gitu. Jadi akhirnya saya ketemu partner orang Korea gitu yang sama-sama kita akhirnya bikin wig. Tapi waktu itu wignya memang
bukan human hair, jadi bahannya tuh dari sintetis, fiber yang sintetis, tapi memang kualitasnya bagus. Tapi memang tuh tahu berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah waktu itu karena saya senang wig warna-warni, jadi produksinya tuh wig yang warna-warni. Ternyata orang Indonesia tuh nyarinya justru warna-warna yang basic, kayak misalnya hitam atau coklat tua, atau kalaupun blonde juga bukan blonde yang unik atau ekstrim yang blonde. Nah waktu itu saya bikinnya tuh yang warna-warni gitu, jadi ternyata kurang diminati. Harganya pun karena kualitasnya bagus, harganya pun jauh dari harga wig yang dijual di Mangga 2. Nah, sementara wig itu kan harus dipegang, harus dilihat fisiknya gitu, harus dipakai bagus atau enggak. Jadi kadang-kadang yang nanya, kok mahal banget kok dibanding sama wig dari Mangga 2. Jangan bandingin dari Mangga 2 karena beda gitu ya kan. Tapi ya nggak bisa di ini sih, susah, mesti datang gitu, jadi nggak bisa online, harus didatengin tokonya, terus dipegang, oh bener ya ternyata halus, nggak mengkilat, gampang enak dipakai gitu. Sementara di Mangga 2 kan tahu sendirilah gitu. Nah akhirnya kita berhenti dulu jadi untuk evaluasi. Nah terus pas di masa pandemi ini ya udah akhirnya dulu nanti kalau padahal mereka masih ayo dong bikin lagi Mbak Titi, kita bikin warna-warna basic ya nanti deh kalau saya ada waktu lagi.